Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Cynthia Geni Audina Nainggolan dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2025 dengan NIM 12S25035. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai kode program dari tugas T07, di mana pada soal ini Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah atau course, mahasiswa atau student, dan rencana studi atau enrollment. Nah, untuk rincian entitas dalam simulatornya yaitu yang pertama, sebuah course memiliki kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah atau name, kredit atau kredit, dan nilai minimum atau passing grade. Aturan besaran nilai kredit adalah 0 lebih kecil kredit lebih kecil sama dengan 8. Yang kedua, seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa atau name, angkatan atau year, dan program studi atau studi program. Yang ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan atau grade. Yang keempat, terdapat 3 semester yaitu ganjil atau out, genap atau even, dan pendek atau short. Yang kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf atau grade A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default di-set dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka 4,0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf T, dan ketika nilai belum diberikan, maka akan diberi nilai angka 0,0. Simulator ini diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi atau create course. Yang kedua, menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout dengan menggunakan fungsi print_course. Kemudian membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student, menampilkan informasi dari seorang student ke stdout dengan menggunakan fungsi print student, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print enrollment. Nah, untuk solution desainnya, semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures, sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumerations. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi implementasi yang dikerjakan, Butet harus merujuk pada spesifikasi. Nah, kemudian untuk case 0-nya atau T0700, case ini digunakan sebagai contoh didemonstrasikan. Untuk contoh keluarannya yang diharapkan adalah seperti pada soal berikut. Begitu juga dengan untuk T0701. Nantinya kita akan mempunyai keluaran yang diharapkan seperti yang ada pada soal ini. Kemudian kita langsung masuk ke kodenya yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya program ini merupakan implementasi sederhana sistem akademik yang menangani data nilai mata kuliah, mahasiswa, dan pengambilan mata kuliah atau enrollment. Di bagian paling atas terdapat komentar yang berisi identitas membuat program. Setelah itu program melakukan include academic.h, yang berarti program ini menggunakan header file sendiri yang kemungkinan berisi definisi struct dan enum seperti grade T, course T, student T, enrollment T, dan semester T. Kemudian terdapat include studio.h untuk fungsi-fungsi input output seperti printf. Kemudian di sini juga ada include stdlib.h untuk penggunaan fungsi alokasi memori seperti malloc, dan di sini juga ada include string.h untuk manipulasi string seperti strcpy. Nah, kemudian di sini juga langsung ke fungsi
Fungsi pertama yaitu grade TO text memiliki tujuan untuk mengubah nilai yang bertipe enum atau grade T menjadi string atau teks. Di dalam fungsi ini, pertama dibuat pointer value yang dialokasikan memori menggunakan malloc. Namun terdapat kesalahan kecil di sini karena ditulis size of char, seharusnya cukup size of char tanpa bintang. Karena dialokasikan adalah array karakter bukan array pointer. Setelah itu digunakan percabangan if else untuk mengecek nilai grade. Nah, jika grade adalah grade none, maka string diisi none. Jika grade T, maka T. Jika grade E menjadi E, grade B menjadi D, grade C menjadi C, grade BC menjadi BC, grade B menjadi B, grade AB menjadi AB, dan grade A menjadi A. Nah, jika tidak sesuai dengan semua kondisi tersebut, maka defaultnya adalah none. Nilai string tersebut kemudian dikembalikan melalui return value. Kemudian di sini ada fungsi yang kedua, yaitu calculate performance. Ini digunakan untuk menghitung nilai performa mahasiswa berdasarkan nilai huruf dan jumlah SKS-nya. Nah, variabel performa bertipe float digunakan untuk menyimpan hasil. Nah, kemudian dilakukan percabangan if else untuk setiap kemungkinan nilai grade. Nah, jika nilainya grade A, maka performa dihitung dengan kredit 4,0. Untuk grade AB nilainya 3,5, grade B 3,0, grade BC 2,5, grade C 2,0, grade D 1,0, sedangkan untuk grade E dan grade T dan grade none, performanya dianggap 0,0. Jika tidak masuk ke semua kondisi, maka performa juga disetting ke 0,0. Nilai performa ini kemudian dikembalikan. Kemudian di sini juga ada fungsi print course. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi sebuah mata kuliah. Pertama, nilai passing grade yang berupa enum itu nantinya dikonversi menjadi string menggunakan fungsi grade TO text dan disimpan di dalam variabel nilai. Kemudian data mata kuliah tersebut dicetak menggunakan beberapa printf, yaitu kode mata kuliah, course code, nama atau course name, jumlah SKS atau course credit, dan nilai kelulusan atau nilai. Semua data ini dipisahkan dengan tanda pip atau tanda garis lurus dan diakhiri dengan new line. Kemudian di sini ada fungsi print student. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Data yang dicetak meliputi ID mahasiswa atau student ID, nama atau student name, tahun masuk atau student year, dan program studi atau student study program. Sama seperti sebelumnya, outputnya dipisahkan dengan tanda garis lurus seperti yang pada kode ini. Kemudian di sini ada fungsi print enrollment. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Pertama, nilai huruf dari enrollment dikonversi menjadi string menggunakan grade TO text dan disimpan dalam nilai. Nah, kemudian nilai performa itu dihitung menggunakan fungsi calculate. Fungsi calculate atau fungsi calculate underscore performance dengan parameter nilai dan jumlah SKS dari mata kuliah atau enrollment course credit. Nah, setelah itu datanya nanti akan dicetak, yaitu kode mata kuliah, ID mahasiswa, nilai huruf, dan performa dengan format 2 angka di belakang koma, yaitu %.2f. Nah, kemudian di sini ada fungsi create rows. Fungsi ini digunakan untuk membuat data mata kuliah yang baru. Fungsi ini menerima parameter berupa kode, nama, jumlah SKS, dan passing grade. Sebuah variabel struct course T bernama CRS dibuat. Kemudian di setiap file diisi kode dan name menggunakan stfcpy. Grade langsung diisi dan passing grade diisi dengan nilai enum yang diberikan. Setelah semua file diisi, struct tersebut dikembalikan. Nah, kemudian di sini ada fungsi create student. Fungsi ini digunakan atau berfungsi untuk membuat data mahasiswa. Parameter yang diterima adalah ID, nama, tahun masuk, dan program studi. Data ini disalin ke dalam
struct student T bernama std menggunakan strcpy, lalu struct tersebut dikembalikan. Nah, ini adalah fungsi yang terakhir, yaitu create enrollment. Ini digunakan untuk membuat data enrollment atau pengambilan mata kuliah. Fungsi ini menerima parameter berupa data mata kuliah atau course, data mahasiswa atau student, tahun, dan semester. Kemudian dibuat struct enrollment. Nah, ini terakhir struct enrollment bernama EMT. Field course diisi dengan course, field student diisi dengan student, field year disalin menggunakan strcpy, dan field semester diisi dengan semester. Setelah semua field terisi, struct tersebut dikembalikan. Nah, secara keseluruhan, program ini menggunakan konsep modular programming, di mana tiap fungsi memiliki tugas yang spesifik, seperti mengubah nilai, menghitung performa, mencetak data, dan membuat data. Program ini juga menggunakan struct untuk mengelompokkan data agar lebih terorganisir. Namun ada sedikit kekurangan seperti penggunaan malloc yang tidak di-free, sehingga berpotensi menyebabkan memory leak serta kesalahan penggunaan size of pada alokasi memorinya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari program yang sudah saya buat. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.